Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita, tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang, memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 340 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, maka jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita. Yang pertama, timbangan, yang kedua, gelas ukur, dan yang ketiga, sendok ukur. Kali ini saya ingin membagikan resep standar cara membuat kembang jambu dari tepung terigu yang rasanya manis gurih, harum, dan pastinya garing, renyah, kemeripik seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 250 gram tepung terigu protein sedang. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 50 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 1 butir telur ayam ukuran sedang, kurang lebih beratnya 60 hingga 65 gram. 50 gram margarin, 3/4 sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh baking powder. Saya menggunakan merek ini ya, bisa juga menggunakan merek lain. Jangan lupa ini kita saring terlebih dahulu sebelum kita campurkan ke dalam adonan, karena biasanya agak bergerindil. 1/4 sendok teh vanila bubuk, 60 ml air. Langkah pertama, campur tepung terigu dengan tepung kanji atau tepung tapiokanya. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian campur telur, gula pasir, garam, vanili, dan baking powdernya. Lalu ini kita kocok sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu masukkan airnya. Kita aduk sampai gulanya betul-betul larut. Setelah gulanya betul-betul larut, lalu masukkan ke dalam campuran tepungnya ini. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Kemudian setelah tercampur rata seperti ini, kita tambahkan margarinnya. Kita aduk sampai rata, sampai menggumpal. Aduk terus sampai nanti hasil akhirnya bisa membentuk bulatan seperti ini. Jangan sekali-kali terpancing untuk menambahkan airnya, karena tekstur adonannya ini memang sengaja dibuat agak keras, supaya nanti saat kita giling itu tidak menjadi adonan yang terlalu lembek sehingga susah untuk kita cetak. Jadi kita aduk-aduk terus sambil kita tekan-tekan sampai nanti hasil akhirnya membentuk bulatan seperti ini. Kemudian ini kita istirahatkan kurang lebih selama 36 menit supaya nanti mudah saat kita giling. Setelah kita diamkan kurang lebih 30 menitan, lalu adonan kita bagi menjadi beberapa bagiannya supaya mudah untuk kita giling. Untuk menggilingnya, saya menggunakan gilingan mie seperti ini. Gilingan yang saya punya ini semakin besar nomornya, semakin tipis hasil gilingannya. Kalau menggunakan gilingan yang model seperti saya ini, maka pertama-tama kita giling adonan ini menggunakan nomor 1 sebanyak kurang lebih 5 kali sampai adonannya ini bisa menyatu sampai halus. Ini hasilnya adonan yang sudah saya giling dengan menggunakan
nomor 1 sebanyak 5 kali ya. Jadi adonannya sudah menjadi lembaran yang halus seperti ini. Kemudian ini kita giling dengan menggunakan nomor 3, cukup sekali saja. Setelah kita giling dengan menggunakan nomor 3, lalu kita giling lagi dengan menggunakan nomor 5 sebanyak sekali. Terakhir kita giling dengan menggunakan nomor 6 sekali. Setelah gilingan terakhir, lalu ini kita potong-potong dengan ukuran 5 x 5 cm atau terserah kita masing-masing, tapi jangan terlalu kecil atau jangan terlalu besar. Jadi ini standarnya itu 5 x 5. Cara mencetaknya, ambil selembar adonan, lalu bagian tengah ini kita cubit seperti ini ya. Kita ulang, ambil selembar adonan, lalu bagian tengah ini kita cubit sedikit, kita tekan. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini yang sudah kita cetak ya, siap untuk kita goreng. Langkah berikutnya, panaskan minyak secukupnya sampai betul-betul panas dengan menggunakan api cenderung sedang. Ini minyaknya sudah panas, lalu masukkan adonan secukupnya ya. Pastikan adonannya ini terendam minyak. Begitu adonannya ini masuk, kita biarkan dulu sampai berwarna putih, baru nanti kita sesekali aduk-aduk. Kalau sudah terlihat putih seperti ini dan mengembang, boleh ya sesekali kita aduk-aduk. Setelah terlihat kuning kecoklatan seperti ini, lalu sering-seringlah kita bolak-balik supaya nanti hasilnya bisa warnanya sama ya, merata. Ini kita bolak-balik sampai berwarna coklat. Ini sudah coklat ya, sudah cukup. Lalu kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan hal yang sama untuk sisa adonan yang belum kita goreng. Nah, ini hasilnya yang sudah kita goreng, siap untuk kita besto. Bahan berikutnya, bahan untuk bestonya, 150 gram gula pasir, 75 ml air, 1/4 sendok teh vanili bubuk. Ketiga macam bahan ini kita masak hingga mengental. Kita aduk-aduk sampai gula pasirnya ini larut. Kemudian ini kita biarkan sampai kemerambut. Ini sudah kental, lalu kecilkan apinya. Kemudian masukkan kuenya. Aduk sampai tercampur rata, sampai nanti membentuk kristal-kristal putih. Ini harus gerak cepat dan mengaduknya juga tidak boleh terlalu keras supaya nanti hasilnya tidak hancur. Ini kita aduk-aduk sampai putih. Ini sudah cukup ya. Lalu kita matikan apinya, siap untuk kita hidangkan. Nah, ini hasilnya kembang jambu yang sudah jadi. Ini rasanya manis gurih, harum baunya, dan garing sampai ke dalam, kriuk sekali. Satu resep jadi lumayan banyak. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, pastikan tekstur adonannya ini agak keras supaya nanti saat kita giling tidak menjadi adonan yang lembek. Jadi jangan sekali-kali tambahkan air saat kita melihat adonannya ini agak berderai. Terus kita aduk sampai membentuk adonan yang bisa menggumpal. Jangan khawatir,
Setelah nanti kita giling, adonan akan terlihat agak lemas. Yang kedua, teknik menggorengnya. Panaskan minyak yang cukup banyak sampai betul-betul panas. Gunakan api cenderung sedang. Setelah adonannya masuk, maka biarkan sebentar sampai adonannya ini terlihat agak putih dan mengembang. Baru sesekali kita aduk-aduk supaya nanti hasilnya tidak hancur. Kita biarkan sampai berwarna agak kekuningan. Setelah itu kita aduk-aduk terus sampai berwarna coklat. Yang ketiga, gunakan wajan yang cukup besar sewaktu kita membestok adonannya, supaya gerakan kita ini lebih bebas. Pastikan larutan gulanya betul-betul sudah kental atau kemerambut. Kemudian kecilkan apinya, lalu masukkan kuenya, gerak cepat, langsung kita aduk-aduk sampai gulanya membentuk kristal-kristal putih seperti ini. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat kembang jambu yang rasanya manis, gurih, harum, dan kemeripik, garing, renyah sampai ke dalam. Terima kasih telah menonton video ini.